Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bang Faruk mau mencoba untuk menanggapi video viral ada dari seorang pegiat media sosial yang bernama Dewi Bulan. Di dalam videonya itu dia menantang Allah dimulai dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 kemarin. Berhubung karena kamera handphone Bang Faruk ini nggak bisa dibolak-balik, coba kita dengarkan ya apa tantangan dari Dewi Bulan ini ya terhadap Allah. Mari silakan disimak teman-teman. Nah, di video itu dia mengatakan saya menantang Allah ya, kalau Allah mampu membuat wajah saya benjol-benjol ya, atau seperti apalah tantangan yang disampaikan dalam videonya tersebut. Jika kita melihat kondisi beliau saat ini ya, yang kasat mata kita lihat seakan baik-baik saja meskipun dia telah menantang Allah ya. Mungkin segelintir orang yang tidak memahami tentang penciptanya, tentang Allah Rabbul Alamin, menganggap bahwasanya Allah tak mampu ya untuk menanggapi tantangan dari Dewi Bulan tersebut. Akan tetapi ya, dari sudut pandang Bang Faruk pribadi ya, melihat tantangan yang disampaikan oleh Dewi Bulan dan melihat kondisi dia saat ini, yang insya Allah semakin menambah keyakinan Bang Faruk terhadap Allah. Adapun alasan Bang Faruk mengatakan bahwasanya ya, statement atau tantangan dari Dewi Bulan itu ya, jika dikorelasikan dengan kondisi beliau saat ini, semakin menambah keimanan Bang Faruk terhadap Allah. Itu bukan tanpa alasan Bang, ada alasannya. Dan alasan itu ya tertulis dalam surah Ali Imran ayat 83 yang isinya, mengapa mereka mencari agama selain Allah, padahal hanya kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Makna berserah diri, jika kita memahami secara tekstual dan kita mau menjamakkan makna dari berserah diri, itu adalah tunduk. Jelas di dalam surah Ali Imran ayat 83 Allah menyatakan bahwasanya apa yang ada di langit dan di bumi itu tunduk kepada Allah, bukan sebaliknya. Bukan Allah yang tunduk kepada makhluk. Akan tetapi seluruh makhluk dan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu tunduk kepada Allah. Apakah sampai saat ini teman-teman masih bisa memahami ya kemana arah narasi dari Bang Faruk? Jadi begini teman-teman, jika saja sesaat setelah Dewi Bulan memberikan tantangan kepada Allah, seperti dia mengatakan dia menantang Allah untuk membuat wajahnya bentol-bentol, atau dia menantang Allah untuk memberikan dia kematian saat itu juga, maka surah Ali Imran ayat 83 ini berarti gagal, batal. Kenapa? Jika hal itu otomatis terjadi, berarti Allah yang tunduk terhadap tantangan dari Dewi Bulan. Akan tetapi ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tidak diturunkannya azab secara kasat mata terhadap Dewi Bulan bukan berarti Allah tak mampu mengazab dia. Karena dari kacamata pandangan orang beriman ya, makhluklah yang tunduk kepada Allah. Bukankah jika saja pada saat itu ya, sesuatu yang ditantang oleh Dewi Bulan terhadap Allah otomatis terjadi juga pada saat itu terhadap Dewi Bulan, berarti ya Allah yang tunduk terhadap Dewi Bulan, menuruti keinginan Dewi Bulan? Tidak. Konsep dari Allah, sifat dari Allah tidak seperti itu. Makhluklah yang tunduk terhadap Allah. Sementara ya, Dewi Bulan tak menyadari bahwasanya perkataan dia atau tantangan yang disampaikannya melalui media sosial terhadap Allah ya, sesungguhnya menunjukkan kebodohannya. Bahkan semakin menambah ya, bahkan semakin menambah dan meyakinkan umat Islam akan kebesaran Allah dan kekuasaan Allah. Sebab pada kenyataannya makhluk atau Dewi Bulanlah yang seharusnya tunduk kepada Allah. Karena jika difikirkan gini teman-teman ya, seandainya lagi ini
ya apa yang dikatakan Dewi Bulan, ya tantangan azab yang diberikan kepada dia terjadi pada saat itu juga, berarti Dewi Bulan mampu untuk mengatur Allah. Karena dia menganggap sampai detik ini hidup dia baik-baik saja, keadaan jasadnya baik-baik saja. Jadi dengan kata lain teman-teman ya, mungkin ya orang-orang yang tidak berakal di luar sana ya, terkhusus lagi orang-orang yang membenci Islam, mungkin menganggap azab dari Allah itu ketika tanganmu terputus dari tubuhmu, kakimu terputus dari tubuhmu, bahkan kepalamu terlepas dari badanmu, bahkan ketika kau menderita penyakit itu adalah azab dari Allah. Bukan. Azab dari Allah itu tidak serta-merta seperti itu. Karena jika azab, ya, jika kondisi seperti itu adalah azab, berarti ya sahabat Nabi Muhammad SAW, para sahabat pada masa itu kena azab. Karena para sahabat yang meninggal dunia dan gugur di medan perang, ya ada yang terputus tangannya, ada yang terputus kakinya, bahkan ada yang terputus lehernya. Akan tetapi tolak ukur azab itu tidak seperti itu di dalam iman Islam teman-teman. Sehingga ya ketika si Dewi Bulan memberikan tantangan kepada Allah untuk memberikan dia azab, ya dia ngerasa azab itu belum datang pada dirinya, padahal sejatinya azab itu sudah datang kepada dia bahkan sebelum dia meminta. Apa azab yang ada pada diri Dewi Bulan? Yang pertama, kebencian yang ada dalam dirinya, kebenciannya terhadap Allah, kebenciannya terhadap Nabi Muhammad SAW, bahkan kebenciannya terhadap syariat Islam. Itu merupakan azab yang paling pedih di atas bumi ini. Bahkan azab yang paling pedih lagi ialah ketika nanti dia mati dalam kondisi kafir, serta membawa kebencian di dalam hatinya sampai dengan dia mati, membawa kebencian kepada Allah, Nabi Muhammad SAW dan juga syariat Islam. Kebencian itu dibawa dia sampai datang kematian kepada dia. Itulah azab yang sesungguhnya. Itu azab yang sesungguhnya. Bukan dengan wajah dia bentol-bentol, dia meninggal dunia saat itu juga. Itu bukan itu azab, bukan. Bahkan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 35 ya, isinya, maka bersabarlah engkau Nabi Muhammad SAW sebagaimana kesabaran Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Dan di dalam surah Al-Hajj ayat 47 sampai 45 di situ tertuliskan, dan mereka meminta kepadamu Nabi Muhammad SAW agar azab itu disegerakan padahal Allah tidak menyalahi janjinya. Jadi dengan kata lain ya, Dewi Bulan ini bukanlah orang yang pertama menantang Allah dan meminta azab kepada Allah, terhadap Allah. Orang-orang terdahulu pun sudah menentang Allah dan meminta azab. Apakah secara otomatis saat itu juga azab langsung turun ke hadapan mereka sesuai dengan keinginan mereka? Tidak. Tidak. Hal itu membuktikan bahwasanya surah Ali Imran ayat 83 itu benar. Ya, seluruh yang ada di langit dan di bumi lah yang tunduk kepada Allah, bukan Allah yang tunduk kepada makhluk. Jadi ketika seandainya Allah langsung menurunkan azab kepada mereka, ketika mereka meminta azab, itu berarti Allah yang tunduk kepada makhluk. Itu tidak selaras dengan sifat Allah. Makhluklah yang harus tunduk kepada Allah. Jadi jika video ini sampai kepadamu ya kakak Dewi Bulan, fahamilah kegelisahan yang ada dalam hatimu, kebencian yang ada dalam hatimu terhadap Allah, kebencian yang ada dalam dirimu terhadap Nabi Muhammad SAW, kebencian yang ada di dalam dirimu terhadap syariat Islam, dan mudahnya dirimu marah akan hal sesuatu, kegelisahan yang selalu menyelimuti dirimu, bahkan sulitnya kau mendapatkan tidur yang nyenyak, itu merupakan azab dari Allah. Dan itu adalah azab yang terpedih. Bahkan seandainya kau mati ya dalam kondisi kafir, hal itu sudah cukup membuktikan bahwasannya Allah telah menurunkan azab atas dirimu ya, meskipun sebelum kau meminta. Allah telah turunkan azab kepadamu sebelum kamu meminta. Setelah engkau mati,
semua azab yang kau minta akan mendatangimu, bahkan dalam kondisi yang lebih mengerikan dari apa yang kau bayangkan. Karena kita bisa belajar dari kisah Abu Jahal dan Abu Lahab. Begitu banyaknya tantangan yang dia berikan kepada di depan Nabi Muhammad SAW terhadap Allah. Mereka meminta disegerakan azab. Bahkan mereka mengatakan, jika memang engkau Tuhanmu adalah benar, wahai Nabi Muhammad SAW, ya perintahkan Tuhanmu untuk menjatuhkan benda-benda langit menghampiri kami. Tapi itu tidak terjadi. Karena apa? Karena Allah ingin membuktikan bahwasanya dia tidak tunduk kepada ketentuan makhluk, keinginan makhluk. Akan tetapi makhluklah yang harus tunduk kepada ketentuan dan keinginan Allah atau kehendak Allah. Dan kita sudah menyaksikan akhir dari hidup Abu Jahal dan Abu Lahab. Benar, azab datang kepadanya, di mana Abu Lahab sesaat sebelum kematiannya, ya penyakit menyertainya. Ya sebagian riwayat menyatakan dia kena penyakit kusta, tubuhnya membusuk, dan Abu Jahal ya meninggal di dalam medan perang ketika perjalanan pulang dari medan perang, dan mereka mati dalam kondisi kafir. Itulah azab terpedih. Dan semua azab, ya tantangan yang dimintanya kepada Allah atas azab untuk dirinya, kelak akan dia saksikan, bahkan dengan kondisi dan keadaan yang jauh lebih mengerikan dari apa yang dia minta ketika di dunia. Sekian, sampai di sini dulu video Bang Farouk teman-teman ya. Silahkan di-share videonya, di-like, komen, and subscribe. Ya, pantengin terus channel YouTube-nya Bang Farouk. Mohon supportnya teman-teman ya. Jika ada salah kata Bang Farouk mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Kita sempurnakan dengan doa tafakur majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.